Setuju dengan Fanny? Setuju Fanny memang oke sih, tapi bukan bisa bilang bukan benar signature pick dia lah. Oke. Iya. Tapi gue penasaran sih, Hildanya akhirnya di ban nih, John. Gimana nih? Iya, jadi kayak apakah ini akan menjadi salah satu referensi baru nih? Karena kemarin kita lihat Hildanya itu benar-benar dikasih ke Aran. Benar. Pasti sih, ini pasti dibaca sih dari match kemarin. Argue udah siap analyze semua sih matchnya. Tapi emang dari Major sendiri setuju di ban aja? Setuju. Oke. Harusnya kemarin udah ban. Kemarin. Tapi kalau misalkan mau coba lepas, kira-kira antisipasinya untuk matchup EXP dulu deh untuk Hilda apa? Kalau buat sekarang, kalau XP matchup-nya, Hyuda-nya memang ada matchup-nya sih. Karena Oke. job test-nya bukan buat buy one di lane-nya. Buat sekarang memang kalau mau pick Hyuda gak ada hard counter sama sekali. Gak ada. Gak ada hard counter sama sekali. Tapi Oke. kalau mau makan Hilda nih, kasusnya mau makan Hilda di team fight biar gak repot, pakai apa kira-kira? Dan kenapa Kari? Udah dong, Lim. Kenapa Kari? Gak tahu sih, sebenarnya gak ada. Ini ada, Kari itu pick sampah sih. Oke. Ya, Oke. itu ada. Tapi kalau dibanding coach-nya, tim Liquid itu lebih kreatif. Tapi kalau RQ itu lebih stable draft-nya. Oke. Lebih mengedepankan composition berarti ya? Iya, lebih Oke. ke Komposisi, komposisinya. oke. Tapi kalau lebih kreatif dan mungkin lebih banyak strategi Liquidnya. Kadang-kadang tim Liquid itu kalau terlalu banyak strat sampai mereka juga bingung banget mau pakai strat yang mana. Kadang-kadang pakai strat A tapi di kondisi yang salah. Oke. Itu yang bikin Liquid kalahnya. Conditional ya bedanya. Oke. Iya, Lebih jadi- bermain conditional. Oke. Mungkin ya sama seperti Joy di sini ya. Kayak ini adalah sebuah jawaban yang conditional. Tadi udah sempat kita berbincangkan kayak oke, Joy lawan Fanny bukan matchup yang sepadan. Tapi mungkin akan ada job desk lain nih dari Joy-nya untuk dihadirkan di sini. Kan job desk di sini cuma buat Jack Grinja ada sih kalau mau pick Joy di sini. Mungkin kayak karena kalau temponya di jungle-nya Joy dia juga lumayan cepat. Jadi mungkin bisa lebih cepat daripada Fanny ada sih kalau temponya. Dan juga hero nyaman lah ya, mungkin mengedepankan hero nyaman untuk Fabian itu sendiri. Tapi untuk bandnya nih, dua terakhir ada hero-hero untuk Idok. Wih. Ada Tigreal dan Cho. juga Cho. Renko dan Cho. Untuk Fleksibel. Widdy harusnya, apakah akan ada Cho untuk Aran? Ataukah Kalea. Kaleanya di Aran? Bisa dulu deh sih. Tapi kalau di sini kita harus lihat XP dulu sih. XP apa dulu dari side yang RQ di sini. Wah, Aha. saya Karena ini bagus Hylos tuh. juga belum mau kelihatan di mana. Oke, dan last pick dari Anarchy Hoshi adalah Ruby. Long time no see Ruby. Ini udah main game sih. Di sini kita bisa lihat dulu bisa main game ya, dulu bisa flex. Ya. Iya, iya. Dan ini hero power juga, hero nyaman lebih tepatnya. Iya. Ruby Idok, Iya. kita tahu sendiri dia power. Chow, Widdy atau Aran dia sama-sama power gitu loh. Iya. Bener-bener cari nyaman berarti ya. Wow, kita melihat bagaimana para coach ini sangat-sangat bisa menjebak psikis. Ayo mau yang mana? Iya, iya, iya. Kayak Joy-nya ditakut-takutin nih sama Ruby soalnya. Padahal harusnya secara red side ya, cheese pick itu kan lebih kondisional buat mereka ya. Tapi ternyata dibikin jadi bingung juga nih, tebak-tebak buah manggis mau kemana nih? Oke, tapi gold lane nih. Golin ya. Safety atau follow up bro di Beatrix. Patrick. Oke, exactly. Alright, tapi kita sudah melihat masing-masing hero yang akan membuka match kedua di hari ini. So, tanpa berlama lagi kita akan langsung jump to the lane of dawn bersama dua caster kita dan Nevin dan Ranger Mas. Take it away. Alright, terima kasih banyak untuk para panelis kita, luar biasa, dan draft kali ini agak cukup menarik. Di mana Fanny terbuka dengan sangat berani, tim Liquid mampu menghadapinya. Iya atau tidak, Nevin? Iya, kalau dari aku, ngelihat dari draft ini bukan oleh tim Liquid ID, aku rasa ini bisa jadi satu game pertama yang sengit, terutama untuk RQ. Tapi prediksi buat kamu memilih yang mana? Untuk game satu, Ya. cara Liquid, tapi untuk seluruhan game RQ Hoshi. Oke, aku juga menuju ke arah Kyoshi 3-2. 3-2. Apakah betul? Tapi tentunya kali ini kita akan membawa di match kedua bersama Ranger Mas dan juga Nevin, pastinya akan menemani kalian semua juga untuk menyaksikan siapa yang akan melaju ke babak Grand Final. yes, satu slot ke Grand Final. Mampukah diamankan oleh Liquid atau bahkan arah Kyoshi tetap mendominasi? Dari Sidor Sayan, mana tepuk tangannya? Yes, ini dia. Penantian hanya satu slot ke Grand Final. Let's go to the lane of time. Nah, ini dia untuk game yang pertama, RRQ Hoshi versus tim Liquid ID. Permainan yang bakal cukup agresif, ngelihat hero-hero yang dibawakan, dua assassin akan bertemu kali ini antara adanya Joy, tapi ada Fanny dari Suzujin yang akan kembali lagi ke dalam lane of down.
Dan ini harus dikhawatirkan karena secara early game mereka bakal cukup nyaman dengan adanya Fanny. Tapi di late game mereka juga masih punya risk dengan Cecilian-nya. Jadi untuk tim Liquid ID dengan drafting agresif yang bisa dibilang mereka bawakan. Draftingnya sangat ofensif dengan badan yang sangat terbatas. Tim Liquid ID punya tanggung jawab yang lebih serius. The Widdy sudah mulai mengganggu dari awal. Oh, flicker trigger. Oh, ini bukan hal yang baik untuk flicker trigger di early game. Yep. Tapi meanwhile, there was lane Aran one by one situation dengan sosok seorang Dairen. Tapi Susujin mencoba untuk melakukan sedikit steal jungle yang gagal dapatkan karena GS kill. Matanya tertuju pada sosok Susujin, tapi sosok dari seorang Fabian harus terkena first blood. Ini bukan hal yang baik sih sejujurnya. Iya, sangat tidak baik ya bisa dibilang ketika Fabian harus tumbang. Tapi RRQ Hoshi, mereka menjalankan satu buah early game. Sejauh ini 1 menit mereka berjalan dengan sangat menguntungkan. Dan mungkin tadi sempat kita lihat sedikit ya dari arah emblem Patena City yang dibawakan. Mereka ingin lebih sustain dari setiap team fight-nya. Ya, tidak hanya menggunakan seorang Dairon, tapi Aaron Shiki hampir saja terpick out. Oh, tapi nampaknya kalau ngomongin dari Iron Shinky memang di early game seperti itu dia akan cukup struggle banget. Meanwhile kalau kita ngomong melihat dari kondisi sosok seorang Fabian yang udah terkena first blood, harusnya ini menjadi keuntungan untuk mendapatkan dari arah Yoshi. Tapi dari di atas kertas, Fanny untuk mendapatkan turtle yang pertama itu agak cukup sulit. Tapi mampukah mendapatkan dari tim arah Yoshi akan memanfaatkannya. Tapi lihat tidak pasangan dari Fabian, terperangkap tidak pasangan dengan Cloud Feather, Range bisa di shot point. Dan itu dia, seperti praduga yang udah saya lihat di atas kertas. Ngomongin karena turtle pertama di tangan dari sosok seorang tim yang menggunakan Fanny, itu akan sangat cukup sulit. Iya, tapi tetap gak bisa tenang ya untuk saat ini karena gangguan dari Widdy akan terus-menerus berlangsung di sekitar area jungle sebagai Chow yang begitu agresif. Dan Fabian yang udah mulai mengejar ketertinggalannya, bahkan sekarang level Fabian lebih tinggi. Padahal dia yang harus tumbang di awal. Tapi turtle itu emang mempengaruhi semua, tapi Purify trigger yang dilakukan oleh seorang Rims ini menunjukkan betapa agresifnya perpasukan dari tim Liquid Indonesia. Yang harus mereka garis bawahi adalah di sini tim Liquid punya chance untuk melakukan team fight yang besar, tapi dapat sana Iron Shinky takedown. Tanpa ada Flicker untuk bisa menyelamatkan dirinya, tapi nampaknya Widdy dapat sana langsung dengan cutthroat. Satu momen kill dapatkan Susujin. One last table. Bakal coba dikita Rosario Fabian, tapi nampaknya Susujin gagal. One last table gagal untuk bisa menyelamatkan dirinya. Langsung ada watch out smackdown dari seorang Aran menuju ke seorang Dairon, tapi one last impact yang gagal. Membuat Aran still survive dan double kill from Yahaskiel. Dengan salah satu hero favoritnya dia, Sushin kalau kata Devin. Juzin ya, yang kali ini diamainkan oleh Yahaskiel memang memakan korban cukup banyak. 2 total poin eliminasi dan 2 total assist 100% team fight participation. Dengan banyak sekali yang juga harus dikeluarkan, tapi bisa dibilang ini worth it banget sih buat tim Liquid ID. Mereka bisa ngedapetin junglernya, mereka bisa ngedapetin sampai ke arah Idong juga. Dan dengan team fight yang panjang seperti itu, dengan posisi Susujin yang udah nggak bisa ngebantu lagi, akhirnya tim Liquid ID sekarang memegang keunggulan gold. Mereka mengejar ketertinggalan yang sempat terjadi, dan untuk gold leaderboard sejauh ini memang masih dipegang oleh seorang Toy. Yang menandakan RRQ Hoshi ini masih akan cukup berbahaya sih untuk beberapa saat ke depan. Jangan sampai Toy-nya dibiarkan bebas, dan semuanya bakal ditentukan juga di area turtle kali ini. Mampukah kedua tim memberikan space bagi masing-masing lanernya? Mampukah mereka untuk membuat area turtle jadi agak bebas nih untuk RRQ Hoshi maupun untuk tim Liquid ID? Karena dari sudut pandang saya, ini melihat item yang dimiliki dari seorang Toy, dia udah menuju ke arah Hunter Strike di under menit yang ke-5, dan bahkan under menit ke-4 tadi kalau nggak salah. Itu menunjukkan dominasi yang sangat penuh. Dan bahkan di depan sana, Yahaskiel menjadi target utama. Sudah berselamat oleh seorang Aran. Watch out smackdown-nya gagal, tapi Toy menuju ke arah belakang. Dan Fabian kali ini tidak berhasil di takedown oleh siapapun, tidak ada damage tambahan, dan bahkan sebaliknya Idong terkena smackdown. Berhasil memakan 1 poin kill dari seorang Aran. Tapi dengan adanya crowd control yang cukup besar, membuat terpasukan dari tim Liquid depan sana harus menuju ke belakang. Damage dari seorang Susujin terlalu sakit, tapi Aran again and again membuat barikade, membuat seorang Susujin tertakedown, bahkan Dairon gak ada nafas sama sekali. 2 poin kill yang sangat mahal. Mereka depending on Cecilian, dan bahkan ingat 1 buah konsil terdengar oleh perpasukan dari tim RRQ Hoshi. Apakah Widdy berhasil mendapatkan seorang Toy? Tanpa ada pengoveran menuju ke seorang Ido. 2 attack melakukan sedikit covering-nya. Di cover dan ternyata Iron Shiki! What are you doing? Iron Shiki dive too deep. Masuk terlalu dalam kepada para pasukan dari tim RRQ Hoshi, bahkan kali keuntungannya berbalik.
Ya, ini kalkulasi yang bisa dibilang sedikit miss ya untuk Aaron Shiki sendiri. Melihat memang ada beberapa pemain yang sekarat, tapi follow up datang dengan cepat juga dari RRQ Hoshi. Namun kalau kembali lagi ke area objektif, tim Liquid ID mereka menang telak. Mereka dapetin banyak banget poin eliminasi. Mereka ciptakan space, mereka main konsil langsung menuju ke area top lane. Tapi bagaimana cara eksekusinya sekarang karena Toy dalam bahaya. Tapi bukan hanya itu aja, Aran! Watch out! Smackdown! Yang dikeluarkan oleh seorang Aran berhasil melakukan satu momen kill Ido ke Kane. Dan Kane berhasil menjadi satu momen kill yang sangat mahal karena damage turret salah satu bantuan yang sangat mahal untuk tim Liquid setelah dia tidak memiliki damage tambahan. Ya, tapi bukan hal yang baik ya untuk seorang Ido kehilangan 4 kali nyawanya sendiri di 6 menit yang baru saja berjalan. Dan tim Liquid ID berarti mereka membuktikan ya mereka bisa ngedapetin semuanya. Bahkan Jaira kemarin ini udah 2 kali di take down. Dan berarti dari segi output damage ini bukan jadi masalah lagi buat tim Liquid ID. Namun satu Imo Brennan. Aran menjadi target utama, mundur ke arah belakang dan targetnya tapi ternyata Aran ter-take down satu komplet impact langsung kita WD. Setelah ke sana, Skypicer menyala untuk seorang Toy. Activate untuk sosok Skypicernya harus mulai diperhatikan. Gak boleh sembarangan. Memang mereka memiliki 8 poin kill, tapi Toy selama ini dalam semua event yang cukup banyak, bahkan dari 7 poin kill dia mendapatkan 100 kill participation. Saya dengan 6 assist-nya dia ya, meskipun memang gak jatuh karena eliminasi, tapi tetap mengerikan itu. Dan akhirnya kita melihat tadi satu momen Idok yang bisa memberikan efek maksimalnya. Tim Liquid ID, mereka gak bisa santai dengan keunggulan gold yang sekarang semakin dikejar. Mereka harus mulai fokus lagi, apakah ini akan menjadi perfect objective turtle untuk tim Liquid ID, melihat posisi mereka yang memang sudah mulai mendekat. Dan Fabian sudah sangat siap untuk contrast retribution. Yang saat ini dimiliki para pasukan dari tim Liquid adalah full flicker. Mereka punya Aran juga di depan sana. Yep. Tapi poking damage terhadap Widdy ini gak wise banget kalau semua diterima Widdy. Dan Fabian memiliki Holy Crystal. Core item yang sangat mahal kali ini. Ya, itu dia ya, satu balik kristal dan sekarang Widdy-nya sedikit tertantang. Widdy, flicker for offensifnya gagal. Menangkap ke arah belakang, perfect shuttle for Liquid ID. Nampaknya Dana menjadi korban dan bahkan Tsunami Flame yang gagal mendapatkan Breeze. Purify FDD for this time. Watch out, jangan lupakan. Smackdown dari Tsunami Flame ini dimiliki dari sosok seorang Aran dari tadi memberikan impact yang mahal. Mahal sekali, hampir 100 kill participation. Iya, itu makanya mengerikannya ya. Untuk saat ini dari tim Liquid ID memegang 3 objektif turtle. Dan kembali lagi mereka bisa pegang kendali, tapi secara keseluruhan itemization. Ini dari Patrick Aaron Shiki harus sudah mulai mengejar pastinya ya. Blade of Despair yang akan menjadi item kedua. Tapi mampukah Aaron Shiki dapetin space-nya itu? Karena itu yang harus dipikirkan terlebih dahulu menjadi prioritas dari tim Liquid ID. Misalkan dengan badan yang gak terlalu banyak kayak gini, Arannya make a moment, Widdy-nya bikin The Way of Dragon. Karena kalau enggak, Aaron Shiki bakal percuma nih semua item yang dia mainkan. Oke, tapi lihat Toy menjadi target utama. Outside position, tapi Purify bisa mengamankan dirinya. Sosojin mencoba untuk take down seorang Weddy, namun menangkap Fabian. Berhasil melakukan 2 point kill. Terlalu sakit damage yang diberikan. Kayaknya Toy udah mulai harus berpikir kalau dia tidak bisa terlalu absen seperti tadi, sekalipun punya Purify. Iya sih. Sekalipun punya Purify. Ya, karena banyak banget ya follow up yang nanti bisa dilanjutkan lagi oleh tim Liquid ID untuk mengejar ke arah Toy-nya. Dan sekarang target objektif seperti apa lagi yang bisa dimainkan oleh RQ Hoshi? Karena mereka punya power split push yang sangat besar. Sejauh ini 2 auto-class sudah berhasil mereka kembangkan. Apakah ini waktunya untuk mulai dipatahkan? Lihat Tsunami Slam! Oke, watch out! Aran 70 for this time. Dengan damage 2 yang sudah menyelamatkan susu di damage yang terlalu besar. Tidak bisa dilindungi. Tapi dengan kekurangan satu poin kill dari seorang Riz. The runner-up party from Byron Seki! What the runner-up party! Berhasil melakukan satu poin kill and shutdown! Wow, tapi masih belum selesai. Sepertinya masih ada pergerakan lagi dan seorang Fabian mendapatkan tanah seorang Toy. Oh my god, di depan sana mereka kehilangan momentum. Lord Camp is coming. Kali ini melihat para pasukan dari tim Liquid mereka mendominasi penuh dengan 3.000 gold, Demron. 3.000 dan mungkin akan bertambah lagi. Karena tanpa hadirnya Toy, tanpa hadirnya Sutujin, tim Liquid ID bebas banget untuk ngedapetin ke arah Lordnya. Dan ini berbahaya. Aaron Shiki dengan satu hit terakhir tadi yang memulangkan pemain RQ Hoshi, ini mungkin bisa terjadi lagi. Dan ini dia satu instant replaynya. Nanti kan memang openingnya diciptakan dengan sangat manis gitu oleh seorang Aran. Dan yang kita kira satu follow up dari Widdy-nya nggak bisa diselesaikan, tapi ternyata Aaron Shiki menunggu timing yang tepat saja. Dan ini dia, runner-up party from Aaron Shiki. Dapatnya Sutujin bola kan? Mahal banget, gila. Masalahnya purple buff-nya
kalau nggak di cover, ini mereka nggak dapat survival satu. Kedua, sekalipun dia cover, ini akan kehilangan banyak banget source skill untuk melakukan cover terhadap satu pemain yang sudah di-slap. Berbicara seorang Ido, dia terlalu besar, tidak bisa dilindungi. Dan bahkan, Purify everyday untuk seorang Reigns. Mundur ke arah belakang membuat seorang masuk dari game Liquid mendapatkan informasi tidak ada Purify untuk seorang Reigns ya. Iya, tapi tidak ada The Way of Dragon juga yang membuat Widhi harus mundur terlebih dahulu. At least mungkin ada passive turret yang bisa menjadi milik dari tim Liquid ID untuk satu Lord di awal. Itu tetap akan menjadi hal yang sangat menguntungkan. Dan RRQ Hoshi, mereka harus mulai berhati-hati buat sekarang. Dairan di area terdepan harus ada follow up damage yang cukup toy. Harus mendapati posisinya dan Sesugin. Mungkin yang bisa lakukan sekarang adalah hanya... Tsunami Slam! Oke! What's up, Sesugin versus everybody. Gak pernah mendapatkan apapun damage dan survival yang terlalu besar. Lihat, satu sosok Aran berhasil mengubah skala gameplay dari tim RRQ Hoshi. Iya. Tsunami Slam from Aran. Ngeri banget sih ini untuk permainan dari kaliannya ya. Karena bisa menghentikan banyak banget pergerakan. Dan aku kira Sesugin nggak akan mencoba untuk masuk sih di posisi tadi. Tapi pada akhirnya mereka harus kehilangan dua pemain lagi. Dan bahkan passive turret sudah hilang. Tim Liquid ID akan memaksa dalam kah? Karena retribution baru saja dibuka. Tapi lihat again and again. Sosok dan serang Aran gagal mendapatkan Tsunami Slam. Take begitu saja. Memaksa satu momen kill. Tapi ternyata Dairan terkena damage banyak. Dan ini adalah Sesugin miss cable. Double miss cable. Dua kali miss cable yang tidak berhasil membuat seorang Iron Siki ter-take down. Karena tadi kalau misalnya nggak miss cable, Iron Siki minimal itu akan ngeluarin flicker. Pasti. Cukup disayangkan ya melihat pergerakan tadi karena sekarang satu base turret sudah resmi menjadi milik dari tim Liquid ID. Nextnya mungkin kita bakal menuju ke area Lord, tapi melihat posisi yang sekarang seperti ini, perbedaan levelnya udah makin kerasa lagi. Winter Crown udah ada di tangan dari seorang Yehaskiel. Jadi makin susah lagi nih. 7.000 gold ini jauh banget. Dan untuk bisa mendapatkan ini dia butuh shutdown dari Fabian. Iya. Dia butuh shutdown dari Fabian di saat adanya objektif Lord. Ketika shutdown itu terjadi dia harus kill Lord. Kalau enggak, tim Liquid bisa melakukan endgame setelah Lord yang selanjutnya. Jujur bisa banget sih kalau ngelihat posisinya. Meskipun mereka punya Cecilian, meskipun mereka punya Granger, tapi harusnya secara stacking ini tuh masih belum terlalu tinggi. Yang artinya masih bisa di counter juga. Dan untuk Reigns, posisinya nggak terlalu aman. Ternyata banyak banget nih yang bisa nge-trigger Purify dari seorang Reigns. Jadi kita bakal lihat sebentar lagi dengan Lord yang sudah mulai terbuka. Sesugin! The Way of Dragon, one ready! The Way of Dragon yang on point with flicker. Freestyle dulu bos. Berhasil membuat Widhi mendapatkan satu poin kill atas Sesugin di satu Lord. Skema yang sudah kita buat yang harusnya mendapatkan Fabian sebelum Lord untuk bisa membalikan keadaan. Semuanya dibalikan dan bahkan tim Liquid yang berhasil melakukan steal terhadap Sesugin. Wah, itu satu movement yang cukup fatal ya bisa dibilang. Kehilangan jungler ketika Lord-nya hadir. Dan sekarang yang makin mengerikan lagi adalah dari Aran. Anti-Kiras, Radiant Armor, dua jenis damage yang masuk. Ini udah mulai bisa dihindarkan. Dari Hoshi, mereka butuh item-item offensive yang lebih banyak. Terutama dari Cecilian-nya ya, karena ini baru ada Elegant Gem yang belum menuju ke arah Clock of Destiny. Dan dia masih butuh penetrasi atau magical power tambahan lagi untuk bisa nge-deliver semua damage-nya, untuk bisa nge-defense base turret-nya. Karena masih ada dua base turret tersisa, tapi 3 lane push yang dibawakan oleh tim Liquid ID. Brilliant Wolves ini benar-benar membutuhkan banget Sesugin dengan metode karetnya. Semoga dia berhasil mendapatkan safety moment, tapi Dairan di sana ke cross yang memasukkan sama Fabian. Aran gagal mendapatkan Tsunami Slam, tapi Dairan menjadi target utama. Mundur ke arah belakang, Duel of Dragons, semua memberikan suara Dairan, menerima damage terlalu banyak, tapi Yehaskiel. Crimson Dragon 7 day for this time, dan satu momentum yang dibuat Dairan. Jujur, RRQ Hoshi, kalau nggak ada Dairan dengan badannya tadi, dan seluruh soft skillnya dimenangkan oleh Dairan, dihisap semua, diabsorb oleh dia, mungkin tadi udah wipe out. Iya, Karena Aran sama Widhi itu maksa ke arah Dairan. iya, termasuk dari Tsunami Slam-nya ya, yang akhirnya emang ngebuat Dairan tumbang, tapi conceal play kembali lagi terlihat Ido. Ido menjadi target utama, fokus ke arah belakang, dan Tsunami Slam! Sesugin! Almost tertekat dengan damage yang terlalu besar dari seorang Fabian bergerak dengan cukup maksimal dan looking for wipeout. Ini bencana! One last man standing, Toy! Akan coba ditemani oleh seorang Dairan, mampukah menyelamatkan base mereka? Tapi wave masih bergerak dengan cukup banyak. Satu bos Sky Pister 2 menyalahkan seorang Widhi, masih ada immortality, dan Toy! Ter-take down! Base di depan mata, RRQ Hoshi ter-wipeout, Team Liquid! Take